Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Islam sebagai agama yang menebarkan kasih sayang. Bukan kasih sayang itu diberikan hanya kepada sesama kaum muslimin, akan tetapi juga kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan nilai luhur agar kaum muslimin hidup berdampingan dengan penuh kasih sayang. Tidak hanya sekedar dengan penuh kasih sayang, tapi harus hadir saling tolong-menolong dan tidak menimbulkan gangguan bagi tetangganya. Dan cinta terhadap tetangga adalah cerminan keimanan dan akhlak yang mulia. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-36, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabatmu, anak yatim, orang miskin, bahkan tetangga yang dekat dan yang jauh. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan tidak hanya kepada keluarga dan fakir miskin, akan tetapi kepada tetangga tanpa membedakan dekat atau jauh, muslim ataupun non-muslim. Kemudian pada Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada diri kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Ayat ini menegaskan bahwa sesama mukmin itu adalah merupakan bersaudara, termasuk tetangga dekat maupun jauh kita. Maka menjaga hubungan baik di antara mereka adalah kewajiban iman bagi diri kita. Lalu pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin. Dan kebajikan itu ialah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta-minta. Ayat di atas memberikan penjelasan kepada diri kita bahwa kebajikan sejati bukan hanya sekedar ritual ibadah saja, akan tetapi juga berbagi kepada yang membutuhkan, termasuk tetangga yang kekurangan adalah merupakan perkara yang penting. Pada Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada diri kita, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka sangat membutuhkan. Ayat ini menjelaskan dan memberikan gambaran kepada kita tentang sikap para sahabat yang rela berkorban demi tetangganya. Bukti cinta sejati yang menumbuhkan keberkahan hidup bersama. Kemudian jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, maka janganlah ia mencoba menyakiti hati tetangganya. Iman seseorang itu diuji dengan sikapnya terhadap tetangganya. Menyakiti tetangga adalah tanda kelemahan iman seseorang. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarri sahu." Pada hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa malaikat Jibril alaihissalam terus-menerus berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga akan mendapatkan warisan. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa perintah berbuat baik kepada tetangga begitu penting hingga malaikat Jibril alaihissalam berulang kali menekankannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila, "Man ya Rasulullah?" Qal, "Alladzi la ya'manu jaruhu wa ba'iqahu." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat kemudian bertanya, "Siapakah itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang iman sejati tampak dalam rasa aman yang dirasakan tetangga darimu. Kemudian Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Maka hadis ini memberikan pengertian kepada diri kita, sesungguhnya gangguan terhadap tetangga adalah dosa besar yang dapat menghalangi seseorang dari masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita dengan menyebut bahwa hak tetangga adalah hak yang paling dekat setelah keluarga. Siapa yang menjaga haknya, maka Allah akan menjaga rumahnya dari keburukan. Sedangkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan kepada diri kita, menjelaskan bahwa tetangga dekat bisa bermakna yang rumahnya bersebelahan dan juga yang sering berinteraksi dalam kehidupan sosial. Sedangkan Imam An-Nawawi menyampaikan kepada diri kita, menyatakan bahwa larangan menyakiti tetangga mencakup gangguan fisik, kemudian ucapan dan perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan kepada tetangga tersebut. Lalu Imam Asy-Syafi'i menyampaikan kepada diri kita, beliau berpendapat bahwa kebaikan kepada tetangga termasuk sunnah muakkadah. Artinya sangat dianjurkan dan kemudian ia bernilai besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 7 poin penting yang harus kita perhatikan dari pembahasan di atas. Yang pertama, cinta kepada tetangga itu adalah bagian iman dan akhlak seorang muslim. Yang kedua, menyakiti tetangga termasuk dosa besar dan ini dapat menghapus pahala amal perbuatan kita. Yang ketiga, tetangga memiliki hak untuk dibantu, memiliki hak untuk dihormati, dan memiliki hak untuk dilindungi. Yang keempat, kebaikan kepada tetangga berlaku bagi semua muslim maupun non-muslim. Yang kelima, saling berbagi makanan, saling mendoakan di antara sesamanya, dan saling sapa salam untuk memperkuat ukhuwah dan mendatangkan keberkahan dari ukhuwah tersebut. Lalu yang keenam, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita menjadikan hubungan dengan tetangga sebagai tolak ukur kualitas iman kita. Kemudian yang ketujuh, lingkungan yang saling mencintai akan menghadirkan ketenangan dan menurunkan rahmat Allah dalam lingkungan tersebut. Kesimpulan yang kita bisa petik dari pembahasan di atas adalah cinta terhadap tetangga kita harus ketahui bukan hanya sekedar etika sosial, akan tetapi ini adalah merupakan perintah ilahi
dan bukti nyata keimanan seseorang. Islam mengajarkan kepada diri kita bahwa keimanan kita tidak akan sempurna hingga tetangga kita merasa aman dari diri kita, tetangga kita merasa nyaman dari diri kita, bahkan tetangga kita merasa mereka dicintai oleh diri kita. Mari kita hidupkan kembali semangat ukhuwah di lingkungan kita, saling menebar salam, saling tolong-menolong, dan kemudian saling menjaga satu sama lainnya, agar masyarakat muslim bisa menjadi taman kasih sayang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mampu melaksanakan apa yang sudah kita dengarkan berkaitan dengan bagaimana perilaku kita kepada tetangga kita sesuai syariat yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.